Tus, tus. Jik lo a. Kurang banter suaranya di mang. Jik lo abut belum? Mun. Jik lo a. Halo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati semua sahabat-sahabat Ansor Ranting Blingoh, terutama sahabat ketua Ansor dan semua jajarannya yang sangat saya hormati. Sebelum kita melanjutkan pengajian, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramadan bulan berkah, Ramadan bulan penuh rahmah, Ramadan bulan ampunan, ayo raih kemenangan. Ramadan bulan ampunan, ayo jaga kesehatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Para rawuh ingkang tansah kula minulyaken, kawula mriki badhe membahas atau mau membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Maka sebelumnya mari kita kirim doa surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaah, ilmu yang barakah. Liridaillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati
Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa fadailus shaumi mutlaqan katsiratun. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan puasa secara mutlak itu banyak. Faminha annallaha ta'ala adhafa sawabahu ilaihi duna sairil ibadat. Di antara keistimewaan puasa, di antara fadilahnya puasa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan melipat gandakan pahala puasa, dan itu tidak diberikan kepada ibadah-ibadah yang lainnya selain ibadah puasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah, yang akan membalasnya sendiri. Fakhtassas shaum an baqiyatil a'mali bi idhafatihi ila Allah ta'ala idhafatat tasrif i'lanan bi anna thawabahu wasala ghayah. Allah mengkhususkan puasa dari ibadah-ibadah yang lainnya, disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadikan atau memberikan gambaran bahwa puasa itu adalah ibadah yang mulia, dan puasa itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tingkatan yang paling tinggi, wasala ghayah. Taksuru al-uqulu an idrakiha, sehingga akal-akal kita, akal-akal manusia itu tidak bisa menjangkau seberapa Allah akan memberikan pahala puasa, seberapa besar, seberapa banyak, itu akal kita tidak bisa menjangkaunya. Taksuru al-uqulu an idrakiha. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Sehingga kita tidak tahu, akal-akal manusia itu tidak sampai tahu betapa banyak, berapa jumlah pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Taksuru al-uqulu an idrakiha. Wa aidan li'annahu lam yataqarrab ila Allah azza wa jalla bisawmi lidzatihi. Dan orang yang takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan karena dia itu menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak minum saja, tetapi di balik itu bahwa puasa itu didasari dengan keimanan yang kuat. Didasari dengan keimanan yang kuat, ini yang menjadikan puasa itu adalah sesuatu yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau di dalam kitab yang lain itu diterangkan bahwa puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya itu untuk melakukannya itu bisa dilihat, ya, ada tandanya. Contoh, kalau orang itu melakukan sholat,
Yang namanya sholat itu af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Yang namanya sholat itu adalah semua perkataan, ya, ucapan atau tingkah laku penggawean gitu ya, yang diawali dengan takbir, nanti ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya dan lain sebagainya, kemudian diakhiri dengan salam. Nah itu, jadi ibadah sholat itu bisa dilihat. Seandainya orang itu pengen riya, itu bisa ya, gitu ya, pengen riya itu bisa, itu kalau ibadah sholat. Kalau seandainya dia itu berada di kamar yang memang sepi, itu bisa terlihat kalau dipasang CCTV bahwa orang ini sedang sholat. Sodakoh juga sama. Sodakoh itu ya ada pemberian, ya, uang, ada pemberian barang dan lain sebagainya. Itu sodakoh. Dan itu berbeda dengan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa itu tidak ada tanda yang bisa menunjukkan bahwa sahabat Al pun itu puasa, nggak bisa. Ya. Tidak bisa menunjukkan bahwa komandan Banser, ya, Ranting Blingo sedang puasa, tidak bisa. Apa tandanya? Tandanya lemes. Tandanya lemes. Lemes itu tidak bisa menjadi tanda orang tersebut berpuasa. Lemes itu bisa disebabkan dari beberapa hal, bukan hanya dari puasa saja. Mungkin disebabkan dari banyak masalah, ora di duit, padahal kesok wis jatuh tempo, lemes. Atau mungkin ada masalah istrinya, ada masalah anaknya, terus menjadikan orang itu lemes. Jadi orang lemes itu bukan pertanda bahwa dia sedang puasa. Orang banyak meludah juga tidak bisa menjadikan tanda bahwa orang itu berpuasa. Wong kemecer, ya, lagi roh barang sing kecut, ya. Kemecer roh barang sing kecut, urung mangan itu sudah banyak mengeluarkan ludah. Jadi banyak meludah tidak menjadi pertanda bahwa orang itu sedang berpuasa. Apalagi tandanya? Lambe garing. Nah, lambe garing itu juga tidak bisa menjadi pertanda bahwa dia orang berpuasa. Loh, orang itu ketika dia sariawan garing, ya. Orang itu nek sariawan ya garing. Jadi tidak ada tanda puasa, orang itu sedang melakukan puasa, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada orang yang melakukan ibadah puasa. Fasaumuhum fil haqiqah li rabbiha. Kemudian puasa-puasa mereka secara hakikatnya, ya, secara hakikatnya itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada yang tahu dia puasa atau tidak, yang tahu adalah dia dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia itu seperti orang berpuasa, tapi nanti ketika dia lagi di kamar minum, tidak ada yang tahu, ya. Dia keluar rumah mampir di warung, tidak ada yang tahu, ya. Yang tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa itu diperlukan kejujuran yang luar biasa. Wa aidan li anna as-shaum isaratun ila sirri samdiyatihi ta'ala duna sairil ibadah. Begitu juga puasa itu ada sebuah isyarat, ya, isyarat orang itu tidak menahan tidak makan, nahan tidak minum, ya, karena dia menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ditemukan di ibadah-ibadah yang lainnya.
orang itu tidak makan, tidak minum. Kenapa? Ya, karena memang didasari keimanan yang kuat, ya, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luar biasanya. Wa aidan li anna al-istighnaa'a 'anit ta'ami wa sa'iris syahawat an sifatihi ta'ala. Wa shaumu fihi naw'un yuwafiquha. Karena menahan untuk tidak makan, nahan untuk tidak minum, dan menahan segala keinginan, ya, menahan segala keinginan itu adalah salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Allah itu tidak makan, Allah itu tidak minum, Allah itu tidak punya syahwat. Dan puasa itu salah satu bentuk, ya, sifat dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang itu tidak makan, tidak minum, syahwat, semua keinginannya dilarang. Ora oleh mangan, ora oleh minum, ora oleh ngumpuli bojone. Jadi puasa itu tantangan yang sangat berat bagi orang-orang yang baru nikah nganten anyar kayak sahabat Edi. Nek sahabat Alpun niku wis serodok suwi walaupun laki. Tapi nek sahabat Edi, wah iki lagi greng-grenge. Ya, menemui bulan Ramadan. Ya, jadi kudu nahan nek awan ora oleh Kang Edi. Tapi nek bengi sak katokem los pokoke nek bengi, ya kan? Nek bengi los, nek awan prai. Lho kok sampai kebablasan? Berat hukumane. Gitu. Apa hukumane? Nomor 1 membebaskan memerdekakan budak. Saya kira anak budak. Kalau tidak ditemukan, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ora oleh ono jedane. Ya kan? Kalau tidak mampu, memberikan makan kepada 60 orang miskin, setiap satu orang sebanyak 1 mud. 1 mud ya kira-kira 6 on 1 mud. Jadi berat karena memang pelanggaran berat. Ya. Jadi untuk menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan keinginan-keinginan itu adalah salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang puasa ini itu ibadah yang ibadah yang istimewa, sehingga Allah memberikan pahala yang istimewa juga kepada orang yang mengerjakan puasa. Falidzalika adzafahu ta'ala ilaihim, sehingga oleh karena itu Allah menyandingkan puasa dengan namanya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min samma qala al-Qurtubi. Jadi Said Muhammad menukil perkataannya Imam Al-Qurtubi, ya, maknahu anna a'malal ibadah munasabatun li ahwalihim, bahwa semua ibadah, ya, semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu semuanya cocok dengan keadaan mereka, ya, cocok dengan keadaan mereka, kecuali puasa. Fa innahu munasibun li sifatin min sifatil haqqi. Kalau puasa, menahan hawa, tidak makan, menahan tidak minum, menahan keinginan-keinginan yang lainnya, itu adalah munasabatun li sifatin, ya, cocok dengan sifat min sifatil haqqi, dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahu ta'ala yaqul, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, inna shauma yataqarrabu ilaiha bi amrin huwa min sifati. Sesungguhnya puasa itu tujuannya adalah untuk mendekat kepadaku, bi amrin, dengan satu perkara, huwa min sifati, yang perkara itu adalah salah satu dari sifatku. Wa aidan fa inna shauma fihi tarku jami'i khududin nafsi wa sahawatiha al-asliyah allati jubilat 'alal maili ilaiha. Begitu juga puasa, ya, itu
kita itu meninggalkan semua kebutuhan manusia, ya, dan syahwat-syahwat yang asli seperti makan itu kebutuhan itu, ya, makan minum itu kebutuhan yang itu semuanya diperlukan oleh manusia setiap waktunya. Semuanya itu dilakukan lillahi ta'ala hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yujadu dzalika fi ibadatin ukhra, dan itu tidak ditemukan di ibadah-ibadah yang lainnya selain ibadah puasa. Ala tara annal ihrama bil haji wal umrati. Oke, ihram, ya, orang ketika memakai pakaian ihram, ya, orangnya disebut muhrim, ya. Orangnya disebut muhrim. Muhrim itu orang yang memakai pakaian ihram. Maka kadang kita sering mendengar iku ogak muhrimmu. Itu sebenarnya ucapan yang sebenarnya kurang benar, ya. Kurang cocok, ya. Kurang cocok, ya. Mereka itu sebenarnya kepinginnya itu bukan muhrimmu, bukan mahrammu. Itu ucapan yang cocok. Mahram itu siapa? Mahram itu orang yang tidak boleh dinikah. Nah, itu mahram. Tapi kalau muhrim itu orang yang memakai pakaian ihram. Nah, oke. Orang yang memakai pakaian ihram, baik ihram untuk haji, ihram untuk umrah, wa in haruma ma'ahu katsirun minal mubahat, itu diharamkan ketika memakai pakaian ihram itu banyak hal yang mubah itu dilarang. Katibi, ya, katibi wan nisa'i wasaidi wal libasi, dilarang untuk apa? Memakai wangi-wangian. Jadi ketika orang itu sudah memakai pakaian ihram, dilarang untuk memakai wangi-wangian. Makanya sebelum memakai pakaian ihram itu disunnahkan untuk mandi dulu, ya, biar apa? Badannya wangi. Ya. Wan nisa'i, dilarang berkumpul atau bersenggama, bersetubuh dengan wanita, dengan istri. Wasaidi, dilarang berburu. Wal libasi, dilarang memakai pakaian kecuali pakaian ihram. Illa annahu la yuharramu ma'ahu al-aqlu wasyurbu alladhi bihi qawamul hayati. Walaupun demikian, ya, dilarang itu tadi, dilarang memakai wangi-wangian, dilarang bersetubuh, dilarang berburu, dilarang memakai pakaian, ya. Kalau laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. Tetapi mereka tidak dilarang untuk makan dan minum. Yang makan dan minum itu adalah qawamul hayati, penopang kehidupan. Orang itu ketika tidak boleh memakai wangi-wangian, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Paling kalau tidak memakai wangi-wangian, ambune kecut, ya, kecut. Wong itu dilarang bersenggama, dilarang bersetubuh, nggak apa-apa, ya, kuat. Dilarang, apalagi dilarang berburu, kuat. Dilarang untuk tidak memakai pakaian yang berjahit, kuat. Ya kan, tidak apa-apa. Apalagi sekarang kita menemukan banyak orang itu disuruh untuk memakai pakaian, pakaian ihram, pakaian kalau tidak memakai pakaian ihram, tetapi apa? Banyak orang yang mengumbar aurat. Akan tetapi kalau di dalam ihram itu dilarang itu semuanya, tetapi apa? Mereka tidak dilarang untuk makan dan minum. Yang makan dan minum itu adalah penopang kehidupan. Wa hadza in kana hurima fis sholati illa annahu li waqtin mahdudin la yatazawaju khamsa daqaik. Iya, makan dan minum itu memang diharamkan ketika kita sholat. Tapi ketika kita sholat itu waktunya berapa? Tidak memerlukan waktu yang lama, ya, tidak sampai 5 menit, ya, tidak sampai berapa menit kita sholat. Setelah sholat bisa, boleh kita makan. Nah, itu boleh kita makan.
Lanjut. Wa min syarafi wa minas syarafi alladhi ikhtasallahu bihi as-shaimina. Di antara salah satu dari kemuliaan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa adalah annallaha subhanahu wa ta'ala ikhtassahum fi ramadhana bi khamsi khisalin. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan diberikan 5 keadaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yu'tahunna al-umama as-sabiqah, yang 5 keadaan itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Faqad jaa'a anin Nabi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati. Jadi Kanjeng Nabi dawuh u'tiyat ummati khamsa khisalin fi ramadhana. Umatku diberikan 5 keadaan, 5 hal di dalam Ramadan, lam yu'tahunna ummatan qablahum, yang kelima hal itu tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Yang pertama, khalufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa, nomor 1. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih wangi dibandingkan dengan baunya minyak misik. Di sisi Allah lebih wangi dibandingkan dengan bau minyak misik. Ini di sisi Allah. Kalau di sisi tidak di sisi manusia, kalau di sisi manusia yo ambune badek. Ya, wong poso itu ya ambune badek. Tapi Allah tidak melihat dohirnya. Kalau kita melihat dohirnya ya badek, gitu ya. Tetapi Allah tidak melihat dohirnya. Yang Allah lihat adalah niatnya, dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk rupamu, penampilanmu, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak melihat harta-hartamu, tidak melihat, tetapi Allah melihat hatimu, keikhlasanmu, kemudian amal-amalmu. Nah, itu. Jadi yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khalufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi, ya, di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Wa tastaghfiru lahum al-hitanu hatta yuftiru. Ya. Al-hitan itu maknanya kalau tidak salah itu hiu, ya, hiu, ya. Berarti apa? Hewan-hewan laut, gitu ya. Itu akan memintakan ampun kepada Allah, ya, kepada orang yang berpuasa, sampai orang yang berpuasa itu berbuka puasa. Makanya orang turune wong poso iku ibadah, walaupun dia tidur, tetapi ada makhluk yang lain, ya, haitan, ya, itu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidur, ya. Itu yang kedua. Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu summa yaqulu yushiku ibadi as-salihuna ayyulku anhum al-mu'nata wa yasiru ilaika. Jadi Allah setiap hari, ya, Allah setiap hari itu menghias surganya orang yang berpuasa, ya. Jadi menghias surganya orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, kaulaku yang soleh, ya, hamba-hambaku yang soleh sudah mau datang, ya, sudah mau datang, dan dia akan menempati tempat ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tusfadu fihi
maradatus syayatin fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Jadi yang ketiga itu, setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bebas sebebas di bulan-bulan yang lainnya. Wa yughfaru lahum, sing nomor 5, wa yughfaru lahum fi akhir lailatin. Orang yang berpuasa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya di setiap akhir malamnya. Qila ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, ahya lailatul qadri, apakah itu lailatul qadar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la, tidak, walakinnal amilu innama yuwaffa ajruhu idza qadha amalahu. Kalau diumpamakan orang berpuasa itu adalah seorang pekerja, maka selesai seorang pekerja itu bekerja, maka akan diberikan upah. Dan begitulah orang yang berpuasa. Jadi setiap akhir malam, ya, malam akhir, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa minasyarafi alladzi ikhtassallahu bihi as-shaimina, daripada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa, annahu ja'ala lahum siyamahum ramadan kafaratun lidzunubihim, bahwa puasa yang dilakukan di bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu ma bainahuma idaj tunibat al-kabair, bahwa dari sholat satu pada sholat yang lainnya, duhur dengan asar, ya, atau Jum'ah dengan Jumat yang lainnya, Ramadan dengan yang lainnya, ya, Ramadan ini dengan Ramadan yang akan datang, atau Ramadan kemarin dengan Ramadan yang sekarang, itu bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, ya. Di antara sholat duhur dengan asar itu, ketika melakukan dosa, melakukan sholat duhur, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Jum'ah kepada Jum'ah itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ramadan sampai Ramadan lagi, ya, nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang itu mau berpuasa dan puasanya memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat